pemberontakan Rakuti di Majapahit. Sejarah pemberontakan Rakuti terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara Raja kedua Majapahit, tepatnya tahun 1241 Saka atau 1319 Masehi. Aksi Rakuti yang dianggap berbahaya bagi kerajaan Majapahit ini akhirnya bisa ditumpas. Rakuti merupakan anggota Dharma Putra yang dibentuk Raden Wijaya bergelar Kertaraja Sajayawardhana, ayahanda Jayanegara, sekaligus raja pertama dan pendiri kerajaan Majapahit. Dharma Putra yang diangkat jadi pengalasan berjumlah 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanya, dan Rapangsa. Dikutip dari Slamet Mulyana dalam tafsir Sejarah Negara Kertagama, dijelaskan bahwa Dharma Putra merupakan tempat pendidikan anak pejabat tinggi yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit. Kitab Pararaton menyebut sebagian Dharma Putra diangkat sebagai pengalasan Wineh Suka atau pegawai istimewa yang disayangi raja. Sebelum pemberontakan Rakuti, internal istana Majapahit pernah diguncang intrik nyaris serupa yang melibatkan nama Rasemi, seorang anggota Dharma Putra lainnya. Aksi Rasemi diperkirakan terjadi antara tahun 1316 hingga 1318 Masehi. Pemberontakan Rakuti didasari rasa tidak puas atas keputusan raja. Rakuti dan beberapa Dharma Putra lainnya menilai Raja Jayanegara berkarakter lemah dan mudah dipengaruhi. Kitab Pararaton menyebut Raja Jayanegara dengan nama Kalagemet yang ditafsirkan sebagai olo-olo karena nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Asal-usul Jayanegara diduga juga menjadi alasan ketidaksukaan para Dharma Putra terhadap sang raja. Meskipun ditunjuk sebagai putra mahkota, Jayanegara bukanlah anak Raden Wijaya dari istri permaisuri, melainkan dari istri selir. Ibunda Jayanegara adalah Darapeta, putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera. Putri ini dibawa dari ekspedisi Pamalayu, suatu upaya operasi penaklukan oleh kerajaan Singasari pada 1275 hingga 1286 Masehi. Terlebih Jayanegara berdarah campuran, bukan turunan murni dari Kertanegara. Kerajaan Singasari merupakan pendahulu kerajaan Majapahit. Sebelum mendirikan Majapahit pada 1293, Raden Wijaya adalah senopati alias panglima perang, sekaligus menantu sang Raja Singasari, yakni Kertanegara. Menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Tribuaneswari dipilih sebagai permaisuri, sedangkan Pararaton menyebut Raden Wijaya hanya mengawini 2 orang putri Kertanegara. Riwayat Singasari tamat pada 1292 setelah Kertanegara tewas dalam pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang sekitar Madiun sekarang. Raden Wijaya yang lolos dari insiden tersebut kemudian mendirikan kerajaan Majapahit di tepi Sungai Brantas, tepatnya di sekitar Mojokerto. Sepeninggal Raden Wijaya yang wafat pada 1309 Masehi dan seiring penobatan Jayanegara sebagai penerus singgasana Majapahit, mulai muncul gerakan perlawanan dari orang-orang Ring Satu sendiri, termasuk yang dimotori oleh Rasemi dan Rakuti. Dalam menjalankan aksinya,
Rakuti berhasil mengajak beberapa anggota Dharmaputra lainnya untuk berusaha mendongkel tahta Raja Jayanegara, yakni Ratanca, Rabanyak, Rayuyu, Rapangsa, dan Rawedeng. Saat pemberontakan Rakuti terjadi, Gajah Mada belum menjabat sebagai Mahapatih yang nantinya turut mengantarkan Majapahit ke masa kejayaan. Posisi Gajah Mada saat itu adalah anggota pasukan pengaman raja alias Bhayangkara. Walaupun sama-sama anggota Dharmaputra, Gajah Mada tidak diangkat sebagai pengalasan. Aksi pemberontakan Rakuti membuat ibu kota kerajaan Majapahit porak-poranda dan Jayanegara berada dalam situasi berbahaya. Disinilah peran Gajah Mada disebut-sebut sangat penting dalam upaya penyelamatan Raja Jayanegara. Gerakan kudeta yang dilakukan oleh para sebagian Dharmaputra jelas mengancam nyawa Raja Jayanegara, maka sang raja harus diselamatkan. Pasukan Bhayangkara yang berjumlah 15 orang termasuk Gajah Mada menjalankan misi penyelamatan Jayanegara. Demikian diulas Bitono Harjowardoyo dalam buku bertajuk Pararaton. Gajah Mada dan pasukan Bhayangkara mengamankan Raja Jayanegara ke desa bernama Badander. Ada referensi yang menyebut bahwa Badander berada di wilayah Bojonegoro, namun ada pula yang meyakini desa itu terletak di Jombang. Penumpasan pemberontakan Rakuti masih menjadi misteri. Sejarah ini masih tertutup kabut misteri Pararaton dan negara Kertagama. Rakuti dan kawan-kawan mengamati dan membaca keadaan ini dengan seksama, bahwa telah terjadi kebobrokan sistem pemerintahan di internal kerajaan Majapahit. Sehingga Rakuti melihat kesempatan bahwa ada celah terbuka lebar yang bisa dimanfaatkan untuk menggulingkan Prabu Jayanegara. Pada akhirnya, Rakuti memainkan strategi hasutan untuk dapat mempengaruhi pejabat-pejabat Majapahit agar mau berpihak kepadanya. Ternyata bukan omong kosong, Rakuti rupanya berhasil bersama beberapa pejabat Majapahit. Rakuti berhasil mencapai kesepakatan bersama untuk bersekongkol menggulingkan kekuasaan Prabu Jayanegara dari tahta Majapahit. Bahkan beberapa pejabat yang berada di pihaknya memiliki wewenang memimpin dua kelompok prajurit Majapahit dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari separuh kekuatan pasukan Majapahit berada di pihak Rakuti. Strategi telah disusun sedemikian rupa dan akhirnya pecah peperangan. Rakuti bersama kawan-kawannya dan pasukannya memimpin pertempuran menggempur Majapahit. Pertempuran yang memancarkan aroma bau amis darah, banjir darah menggenangi tanah, teriakan kesakitan berpadu dengan bunyi senjata tajam saling bersahut, hingga lolongan menjemput kematian terdengar di area pertempuran. Majapahit makin terdesak dan akhirnya harus menerima kenyataan pahit, tidak mampu menahan gempuran Rakuti dan pasukannya. Rakuti menang dan berhasil menduduki tahta Majapahit. Rakuti akhirnya menobatkan diri sebagai Maharaja Majapahit dengan gelar Sri Maharaja Agung Batara Prabu Kutiwisnumurti. Pada akhirnya Rakuti, Rawedeng, Rapangsa, Rayuyu, dan Rabanyak bersama sisa pasukannya terbunuh, yang artinya pemberontakan Rakuti dapat ditumpas. Dari Dharmaputra yang tewas terbunuh hanya tersisa Ratanca saja, karena Ratanca tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri. Bahkan kedepannya Ratanca justru jadi tabib istana Majapahit. Sejarah tidak pernah mencatat Ratanca berdiri di pihak siapa.
apakah di pihak Dyah Kitarya atau Dyah Wiyat ataupun pihak Aryatadha. Kisah mengenai Rakuti ini dianggap sesuai dengan ramalan Jayabaya mengenai Satriya Piningit, dan Satriya Piningit tersebut menurut Hidayat Muslaini adalah Rakuti. Karena koro-koro di masa pemerintahan Jayanegara mampu diselesaikan oleh pemberontakan Rakuti, dan Rakuti berhasil memerintah dan menjadi raja di Majapahit sehari. Akankah Rakuti melakukan reinkarnasi dan memimpin selama 3,5 tahun atau seumur jagung, dan setelah Satriya Piningit tersebut akan memerintah Sang Ratu Adil, dan Ratu Adil tersebut bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.